Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya dan harapan kita bisa meneladani kepribadian Thalqah bin Ubaidillah ini yang asabul awalun masuk surga di kategori golongan yang sudah dijamin surganya. Tapi yang ingin saya tanyakan bukan yang ini, tetapi yang tadi disinggung bahwa umat manusia itu akan terbagi menjadi 72 atau 73 golongan. Ya. Dan hanya satu yang masuk surga. Nah, kata-kata hanya satu kelompok yang masuk surga ini kadang-kadang membuat seseorang itu lemes. Jujur aku mau siji, jujur aku kelompok ini jangan-jangan enggak masuk. Nah itu kadang-kadang membuat lemes. Kemudian saya pernah menanyakan, ya ini nanti mohon komentar. Kalau yang masuk surga itu hanya satu itu berarti satu golongan itu berarti wah ya gimana ini terus? Jawabnya ini, satu golongan itu umat Muhammad yang apapun bajunya, apapun pakaiannya, apapun golongannya, maksudnya organisasinya, tapi asalkan dia menggunakan Quran hadis itu maka itu masuk. Nah kalau begitu yang 72 itu yang mana itu siapa saja? Berarti mereka orang-orang yang tidak berhidup pedoman hidupnya tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, tidak Quran dan hadis tadi. Jadi mereka mungkin ya kafir ini dan sebagainya. Yang jelas kalau kita sudah berpegang pada Al-Quran dan hadis, itulah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan masuk surga. Nah, bagaimana pendapat Ustadz Caknur yang yang mungkin pernah menggeluti hadis ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, Ustadzah, Bu Guru, saya suka ayat ini, saya suka hadis ini karena hadis ini saya dulu sangat sebel, mohon maaf izin ya, saya nggak suka yang namanya jenggot, saya nggak suka yang namanya sunah-sunah, saya nggak suka, pokoknya saya agama ya sudahlah masing-masing. Ya intinya kalau Rasulullah sudah ngendiko satu golongan saja, maka kita perlu yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kalau kita Muhammadiyah, pastikan kita dekat dengan ulama di Muhammadiyah yang mengajak kepada sahabat, ke Rasulullah SAW. Kalau kita NU, pastikan kita berada bukan pada oknum, tapi kepada ulama yang mengajak kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW, Al-Quranul Karim. Kalau kita HTI, kalau kita tabligh, semua golongan, kita jangan terpecah oleh dinding, jangan tertutup dinding, jangan fanatik, jangan ulama kita yang benar, karena kitab-kitab ulama yang kita anut itu juga mengajak kembali cerita lagi di kitabnya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Zaid bin Zaid, kemudian Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu anhum semuanya. Nah, intinya kalau itu mengacu kepada Khulafaur Rasyidin, Sunnah Rasulullah, Al-Quranul Karim, kita pertahankan itu. Tapi ingat bahwa ulama bukan maksum. Kalau maksum itu kalau salah langsung diingatkan Allah. Rasulullah bisa salah? Bisa. Tapi selalu benar karena dibenarkan Allah. Tapi kalau ulama bisa salah. Makanya ulama-ulama itu rendah hati semua, rata-rata merasa bahwa pengetahuan saya sampai beliau meninggal, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, semuanya rendah hati, masih merasa ria, masih merasa takut, masih merasa kurang. Makanya kita sebagai penganutnya jangan fanatik. Kalau beliau salah,
maka kita merujuknya bukan ke ulama lain tapi kepada Rasulullah. Kalau ada perdebatan, contoh beras bid'ah apa enggak, kan begitu perdebatan terakhir nih di YouTube. Nah, ini adalah kalau kita mendengar bid'ah, mohon maaf nih, jangan kita anti. Kayak kita mendengar kafir, jangan anti, karena kafir dan bid'ah itu sama-sama kata Allah dan kata Rasulullah. Jadi itu kalau kita mendengar kafir dan bid'ah, jangan anti. Artinya kalau kita merasa bahwa kita kok sensitif, wah beras bagaimana? Kan kita punya hukum yang ketiga, yaitu ijma, baik ijtihad ataupun qiyas. Itu berlaku bukan pada fadilah. Kalau urut-urutan sholat kemudian zikir itu berlaku fadilah dan urutan tata cara, maka itu harus kembali Quran dan hadis saja, bukan kepada ijtihad ulama, karena sudah selesai zaman dulu. Rasulullah sudah selesai, dia mencontohkan sholat sudah selesai, walaupun contoh-contohnya beda, tapi ada merujuk ke Rasulullah SAW. Mohon maaf ini saya menjawabnya panjang lebar dan ingin melebar terus gitu. Intinya kalau kita ingin selamat kembali kepada Al-Quran, hadis, sama ijma ulama. Ijma ulama cari pendapat yang jumhur, yang banyak. Mohon maaf sekali lagi. Saya mendengarkan Pak Gatot menerangkan ini, saya setuju, karena itu yang saya tanyakan ke Ustadz saya. Jadi dalam agama Islam kita tetap mengacu di Al-Quran, kemudian hadis dan ijma. Nah itu yang kadang ada orang yang ijma'nya tidak mau karena tidak di hadis, hanya mau mengimami dua aja, hadis dan Al-Quran. Padahal ada ijma. Itu dalam ijma itu kata Ustadz saya, karena saya nggak nganu agamanya, nggak pinter tuh. Beliau bilang kalau ijma itu menerjemahkan. Jadi kesepakatan ulama bareng-bareng orang-orang pintar yang ahli agama, itu hukumnya di ijma itu untuk menerjemahkan supaya kita umat yang awam ini gampang melaksanakan. Nah terus saya tanya, kok kalau saya selalu bilang saya Islam, saya tidak Muhammadiyah, tidak NU, saya Islam. Saya bilang gitu. Jadi kita diajak ngaji Muhammadiyah saya mau, diajak ngaji NU saya mau. Saya tanyakan ke Ustadz juga, apa sih sebetulnya saya baca di YouTube itu, kalau asalnya itu satu, yaitu gurunya satu, Kiai Darat ya, di Semarang, yaitu yang satu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang satu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Muridnya yang satu ngajar di desa, Hasyim Asy'ari, yang satu mengajar di kota, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga temanya tentu saja dengan orang kota itu praktis-praktis. Kalau orang kota jak dowo-dowo ra gelem nggih. Nah kalau orang desa itu karena waktunya banyak, rata-rata petani, maka diberi banyak-banyak zikir. Dan itu pun sunnah, tidak ada wajib. Zikir ping 1000 itu tidak ada wajib, sunnah. Itu ngisi waktu. Nah terus ya, intinya saya diberitahu jangan fanatik dengan ormas. Muhammadiyah itu ormas, NU itu juga ormas. Tapi di Indonesia ada apa itu yang Habib Rizik itu apa? Banyak, itu ormas. Jadi kita tidak usah membeda-bedakan itu. Di sini semuanya orang pintar. Jadi kita harus mempersatukan umat bangsa Indonesia bersatu. Tidak usah fanatik. Muhammadiyah tuh gini, NU gini, Islam aja, wong dasarnya sama. Terus satu lagi Pak Catur, kata Ustadz saya, yang wajib pasti sama. Muhammadiyah, NU tuh pasti sama. Sholat misalnya pasti sama. Yang beda itu sunnahnya. Misalnya kayak kalau subuh itu kita pakai kunut, itu tuh sunnah, pakai boleh nggak boleh. Itu beda, nggak apa-apa, wong sunnah gitu. Tapi kalau wajib pasti sama. Gitu. Terima kasih Pak Catur ini mengingat yang saya tanyakan dulu. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong lebih dijelaskan lagi tentang memiliki dengan gigi geraham itu. Konteksnya. Ya, kata profesor itu bahasa Majasi ya, Prof. Ya, bahwa hiperbola di syair Arab itu pertahanan terakhir adalah geraham. Kalau tangan sudah tidak kuat,
kaki ibaratnya kita tarik tambang Ibu ya. Kalau nggak kuat sekalian gigi geraham. Betapa susahnya Rasulullah sudah menggambarkan betapa susahnya. Karena nanti ada berselisih, ulama-ulama berselisih, bahkan dukun pun juga pakai ayat Al-Quran loh. Suruh kul huwallah 1000 kali. Kalau tidak sesuai bukan hanya baiknya loh. Kalau hanya baiknya lama-lama 100 tahun, 200 tahun lagi generasi baru akan sholat subuh 3 rakaat. Karena apa? Oh baik kok ini kok. Loh bacaanku Allahu Akbar. Kemudian zikir subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar yang 33 Rasulullah melakukan hanya 33. Taati. Ditambah silakan, tapi jangan menjadi rutinitas ritual setelah sholat fardu. Karena Rasulullah sudah menganjurkan seperti itu, patuhi. Kita jangan sok soleh, lebih soleh daripada Rasulullah. Ya, artinya kita mengindahkan. Tadi soal organisasi, tidak ada masalah dengan organisasi. Yang jelas, yang tidak boleh fanatik ya, Bu ya. Ya. Di sini kita insya Allah organisasinya macam-macam. Ada Jamaah Tabligh, Muhammadiyah, NU, semuanya. Ya, monggo Pak Selamat. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana saya menggigit dengan gigi geraham? Padahal sudah omong. Gigi geramnya sudah omong. Oh, tidak mentertawakan hadis ini. Iya. Ini gigi saya omong. Itu hadisnya sahih. Boleh ditengok. Terus ini tadi maka kita perlu mendalami definisi golongan. Terus definisi daripada yang tercatat di MUI itu golongan atau apa? Itu sudah lebih dari 73. Itu membatalkan perpecahan dari 73 itu atau tidak? Itu baru Indonesia, belum yang lain di negara lain. Itu juga ada golongan. Ini juga perlu pendalaman, dan masuknya fanatik juga bisa dibatasi karena setiap golongan itu ada tertib, ada aturan. Nah, ini juga pendalaman lebih lanjut. Nah, bagaimana kita juga mendalami bagaimana imam-imam ini. Sampai imam-imam ini kalau kita membaca tarikh, sampai dia tidak sempat berkeluarga. Seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam ya ini lah begitu getolnya mempelajari hadis, mencari hadis. Nah, apakah ini juga perlu kita dalami untuk lebih luas lagi dan kita menambah wawasan yang lebih luas. Insya Allah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat, Pak Selamat, Mas Selamat tuh. Santai ngomong. Iya, menambahkan ya, memperkuat ya. Iya. Jadi kalau memahami itu, saya berprinsip bahwa kita semua mengakui standar operasional prosedur atau SOP atau IKA, instruksi kerja atau undang-undang dasar itu selalu kita akan kembali meskipun penafsiran banyak. Kias ada, ijma ada. Misalkan dulu gandum, sekarang beras, itu kan ijma, ijtihad, kias, dikiaskan dengan gandum. Jadi memahami agama itu kaidah fikih. Kalau yang berhubungan dengan muamalah itu sebenarnya semuanya boleh, kecuali ada yang diharamkan. Memahami spiritual, ritual setelah sholat, ada sholat, zikir setelah sholat, itu adalah bagian daripada ibadah maktuh. Itu dulu semuanya nggak boleh, semuanya haram, kecuali ada perintah. Ada perintah, ada contoh. Jadi bukan hanya asal baik menurut kita, karena nanti 200-300 tahun lagi yang bisa mempertahankan Al-Quran dan hadis adalah yang memegang, mengerat, menggigit dengan geraham itu, kata Rasulullah. Ya, karena kalau berdasarkan baik, nanti akan baik, ada versi-versi yang berbeda-beda baiknya kan, Makanya ada
apa itu sekte-sekte nggih. Islam di mana gondrong joget-joget, kemudian kobokan kaki diminum, terus kemudian wanita juga empet-empetan konser, terus kemudian apa itu makam sampai disujud-sujuti ya. Kalau bapak-bapak ibu sekalian kan rata-rata sudah ke Madinah Al-Munawwarah nggih. Kita begitu diketatin sama askar-askar, haram haj, haram, pegang mulai ngelap-ngelap dengan sorban Ka'bah aja nggak boleh, apalagi makam Rasulullah itu nggak boleh karena tidak ada contoh. Kalau seandainya bisa dilakukan para sahabat yang lebih soleh dari kita, pasti sudah dilakukan, gitu. Pasti sudah dilakukan, pasti ada contohnya dari para sahabat, para tabiin, demikian. Mohon maaf. Ya, cukup bagus topiknya dan cukup menarik. Cuma karena waktu yang terbatas ya kita harus bisa dengan sistem taktis ya. Beberapa kesimpulan yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa majelis ini dibentuk karena menghargai dan menghormati integritas ya. Tidak peduli dari manapun selama dia masih aswaja ya, kita welcome. Welcome teman-teman, Muhammad, salam, kita manapun masih sakit, entah dari manapun selama masih mentek pakaian yang utama saja, harus sama-sama kita lupa, tidak beda-bedakan. Sehingga akan awet, ya, akan awet. Insyaallah, amin. Di MSc itu sudah berjalan tahun ke-7, ya, ketuanya Pak Yusuf dari Usaha. Ada DKP Pak Samad, Pak Mati, ya, ada Pak Ibu Ketua PJ Muhammadiyah, Damai, ya. Jadi maka materi-materi sebenarnya juga sebenarnya heterogenis ya, dari upah Islam yang utama. Jadi yang utama yang tidak semuanya. Jadi 71 itu Yahudi, 72 itu Nasrani, hadisnya, 73 itu Islam. Ini kalau kita tafsirkan hadisnya itu majasi semuanya. Majasi itu artinya itu Nabi bukan apa itu angka-angka itu angka-angka yang sebenarnya tidak banyak banyak sekali ya. Sekarang dia pun sudah ada 150 ya, belum negara lain. Sehingga banyaknya maka menyebut Nabi itu juga umat Islam. Dan semuanya mazhab bukan orang ibu, mazhab golongan, ya, bukan apa orang. Jadi ada 700 yang banyaknya, bisa ada 100, 200 ya. Kalau orang perangan tadi waktu saya sampaikan, wa kuntum azwan jalasa, wa ashabul maimana, wa ashabul mana, wa ashabul masama, wa ashabul masama, wa ashabul ashabul. Nanti di akhir itu ada 3 golongan manusia. Satu yang golongan kanan, semoga kita termasuk. Amin. Dua golongan kiri itu orang yang tidak pernah ngasih, tidak pernah majelis, ya, tidak Quran. Ya, itu. Yang ketiga dosa biku dari sampaikan Mas Salud, itu orang-orang terdahulu yang sudah tercatat masuk surga, ada 10 ya. Nah, kemudian di akhir ayat ini kita yang masuk surga itu sedikit. Suratum minal awalin wa qalilun minal akhirin. Suratum banyak orang-orang terdahulu awalin wa qalilun minal akhirin. Qalilun sedikit, orang-orang belakangan sedikit. Nah, ada beberapa banyak, maka dijabarkan pada orang yang ada itu banyak yang masuk neraka ya. Semoga kita termasuk surga Allah main dan begitu dan ada kisah untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Mushola Ar-Rahim sebantengan yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah maghrib dan buka bersama puasa sunnah Senin. Barusan kita dengarkan tausiah yang dibawakan oleh Ustadz Catur, malah kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa
mewakili para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.